Iki kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vika Rosemary Nasution dan di sebelah kiri saya Aulia Andini Siagian. Di sini kami akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Umi Wulansari SPDI MPD yang berjudul tentang lingkungan pendidikan. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Aulia Andini Siagian. Kepada teman saya persilahkan. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi kami yaitu tentang lingkungan pendidikan. A. Pengertian keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, dasar-dasar kepribadian anak mulai terbentuk. Oleh karena itu, lingkungan keluarga harus memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam ataupun pendidikan dalam berbagai aspek dengan baik. Yang pertama yaitu peranan orang tua terhadap pendidikan anak. Dalam ajaran Islam, peran orang tua dalam pendidikan anak memiliki kepentingan yang sangat besar dan menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Pendidikan dalam Islam lebih dari sekedar pengetahuan akademis, ia mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Beberapa peran penting orang tua dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu teladan dan ketauladanan. Orang tua harus menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya, yang cenderung meniru perilaku dan sikap orang tua mereka. Baik, yang kedua yaitu mendidik dengan kasih sayang. Kasih sayang adalah fondasi penting dalam membentuk emosi anak yang sehat antara orang tua dan anak. Yang ketiga yaitu pembinaan akhlak mulia. Orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang pentingnya berakhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur. Baik, aspek yang kedua yaitu perilaku orang tua serta dampak terhadap pembentukan watak anak. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda. Terbentuknya kepribadian anak itu sangat dipengaruhi oleh perilaku atau sikap kita sebagai orang tua. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian anak. Beberapa kebutuhan yang dimiliki seorang anak sejak lahir itu meliputi kebutuhan fisiologi seperti makan dan minum, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan kasih sayang. Adapun peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Yang pertama yaitu orang tua sebagai teladan. Karena anak akan meniru segala kebiasaan yang dilakukan orang tuanya. Yang kedua yaitu sebagai orang tua wajib untuk melakukan penyadaran mengenai cara bersikap, bertutur kata, serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu perlu dibiasakan kepada anak untuk melakukan pembiasaan yang tertib, teratur, dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dia perbuat. Yang keempat yaitu orang tua harus melakukan pengawasan jika anak melakukan kesalahan atau tidak mematuhi aturan, jangan langsung dimarahi karena akan merusak mental.
Sebaiknya memberikan sanksi agar jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Masuk kita ke bagian B, yaitu lingkungan pendidikan di sekolah. Lingkungan sekolah adalah segala yang mengitari kehidupan di lembaga pendidikan formal. Yang pertama yaitu interaksi kepribadian antara guru dan anak didik. Yang kedua yaitu komunikasi. Selain itu, guru juga harus siap menjawab pertanyaan siswa dengan pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu norma. Norma ini mencakup etika, sopan santun, dan sikap positif dalam berinteraksi. Yang keempat yaitu kualitas hubungan. Guru yang mampu menciptakan hubungan yang kondusif akan membantu siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Fika. Kepada Fika, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kedua, cara memperhatikan perbedaan individu. Yang pertama, mencari titik temu. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan bijaksana. Yang keempat, mengutamakan persamaan. Yang kelima, menghindari fanatisme. Tugas serta peran guru dan non-guru. Adapun beberapa peran guru, yang pertama yaitu mengajar. Mengajar adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswinya. Tujuan guru dalam hal ini adalah membuat para siswa mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang kedua yaitu mendidik. Mendidik merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik pula. Yang ketiga, melatih keterampilan hidup. Tugas guru adalah melatih siswa memiliki kecakapan atau keterampilan hidup untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Yang keempat, yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan. Tugas guru terhadap siswa adalah membimbing dan mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang benar, terutama pada proses belajar mengajar. Siswa yang mengalami kebingungan ataupun kesulitan dalam proses belajar mengajar harus dibimbing dan dibantu dalam mencari solusi. Peran non-guru yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas mengelola dan mengawasi seluruh aspek pendidikan. Yang kedua, pengawas satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan bertugas untuk memastikan kualitas pendidikan. Yang ketiga, tenaga administrasi. Tenaga administrasi bertugas untuk melaksanakan administrasi. Yang keempat, tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan bertugas untuk pengelolaan perpustakaan. Dan C, masyarakat. Pendidikan dalam masyarakat secara sederhana diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya. Pertama, kaitan masyarakat dengan undang-undang kebijakan presiden dan menteri. Ketertiban masyarakat dalam proses pembentukan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Yang kedua, pengorganisasian pendidikan luar sekolah. Pengorganisasian pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan manusia yang bersumber daya unggul, memiliki pendidikan di luar sistem formal. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Nun wal qalam fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.